Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang mulia ini, orang-orang yang bangun untuk persiapan sholat subuh, terutama sekali adalah persiapan sholat subuh adalah persiapan untuk mengawali kehidupan di pagi hari, untuk berbagai macam aktivitas yang akan kita lakukan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang fi zimmatillah, orang-orang yang berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini, hamba-hamba Allah semacam ini adalah orang-orang yang berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kekhawatiran sedikit pun bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha dan bergegas walaupun dalam keadaan berat, tapi kita melangkahkan kaki untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah. Ini adalah orang-orang yang pasti mendapatkan jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bangun menyambut pagi hari dengan awal salat subuh. Rasul pun sudah ingatkan dan meminta kepada Allah agar umatnya itu menjadi umat yang mendapatkan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang bangun di pagi hari. Nah, ini kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam hidup ini, siapapun kita berharap, apakah kita memiliki pangkat dan jabatan dan kedudukan, apakah kita termasuk orang-orang yang dalam kehidupan kita ini orang-orang yang memang hidup di bawah garis kemiskinan lah bahasa kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan manusia itu berharap minimal itu 3 hal, dan itu pasti diharapkan oleh manusia siapapun dia. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarzaqu, yaitu diharapkan agar manusia itu diberikan rezeki. Bapak dan Ibu, tidak ada orang dalam hidup ini yang tidak berharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita berharap. Tapi rezeki dari Allah itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang memang mau berusaha. Harapan itu adalah usaha dan ikhtiar. Tetapi kalau tidak ada yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita harap ini tidak akan didapatkan. Anak-anak kami ketika menghafal Al-Quran, ketika yang dihafal itu dapat, itu rezeki dari Allah. Jadi rezeki ini tidak hanya tergambarkan oleh kita dalam bentuk finansial, tidak hanya tergambarkan oleh kita dalam bentuk uang, harta, tidak. Tapi ketika anak kami berusaha untuk menghafal Al-Quran, ketika yang dihafal itu dapat diperoleh dengan susah payah, dan kemudian dilanjutkan dengan murajaah untuk mempertahankan apa yang didapatkan dengan susah payah, itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anak kami, ketika kita tinggalkan rumah, kita melangkahkan kaki ke masjid, dan Allah mudahkan langkah kita untuk bisa berangkat kemari ke rumah Allah,
itu juga merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, itu juga merupakan rezeki. Jadi kata kuncinya, anak-anak kami, Bapak dan Ibu, rezeki itu tidak hanya terbatas dalam bentuk finansial, dalam bentuk yang bisa kita lihat, tapi terkadang ada yang tidak bisa kita lihat, tapi itu adalah bisa kita rasakan dengan hati dan pikiran kita yang sehat. Senang kita, itu rezeki dari Allah. Bahagia kita, itu rezeki dari Allah. Maka rezeki ini bersifat, dia sangat universal, sangat luas maknanya. Ini yang diharapkan oleh manusia. Kemudian yang kedua yang diharapkan oleh setiap manusia, kata Rasul, adalah watun saru, yaitu diberikan pertolongan. Bapak Ibu, siapa orang yang hidup ini yang tidak butuh pertolongan Allah? Semua kita butuh pertolongan Allah. Tapi satu catatan yang pernah digambarkan, yang pernah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau engkau ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah agama Allah. Nah, jadi ini ada hukum sebab akibat di dalamnya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka tolong agama Allah. Itu kata kunci seperti itu. Termasuk cara kita menolong agama Allah adalah dengan kita melakukan syiar. Kita kemarin, Bapak dan Ibu, di dalam bulan Zulhijjah, pada hari nahar, pada hari-hari tasyrik, kita sudah munculkan kegiatan yang namanya berkurban, dan itu syiar agama Allah. Nah, syiar ini salah satu yang kita lakukan adalah untuk menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya intan surullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu, dan itu pasti hukumnya. Anak kami membaca, menghafal Al-Quran. Ini salah satu untuk cara anak-anak kami menolong agama Allah, supaya Al-Quran ini membumi di dalam kehidupan umat ini, supaya Al-Quran ini bersarang di dalam hati anak-anak kami sebagai generasi Islam ke depan. Inilah cara kita menolong agama Allah. Ketika hari ini ada orang sedang tertidur nyenyak, tapi kita berusaha dan terus berusaha untuk bangun salat subuh, ini adalah merupakan syiar kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, watujbaru, yaitu ingin manusia itu selalu diangkat derajatnya. Manusia butuh itu semuanya. Semua kita, Bapak dan Ibu, kita ingin diperhatikan, ingin dihormati, ingin dimuliakan. Derajat kita sosial, derajat sosial kita itu dalam masyarakat itu dimiliki. Semua orang berharap seperti itu. Tapi ingat Bapak dan Ibu, semua kemuliaan, semua derajat itu adalah milik Allah. Allah akan kasih kemuliaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemuliaan seseorang itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan seseorang itu adalah terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Orang yang tidak patuh, orang yang tidak taat kepada Allah, walaupun dalam sisi pandangan manusia itu dimuliakan oleh manusia, tapi Allah tidak muliakan dia, maka derajat manusia ini tidak ada, bahkan derajat manusia lebih buruk daripada kehidupan derajat hewan sekalipun. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ketika manusia bisa menggunakan hati, ketika manusia bisa menggunakan mata, ketika manusia bisa menggunakan telinga, ketika manusia bisa menggunakan segala potensi yang ada dalam hidupnya untuk Allah, maka manusia ini lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tetapi bila ada mata, ada hati, ada telinga, semua potensi termasuk tangan dan kaki kita tidak gunakan untuk Allah, maka manusia ini derajatnya ulaika kal an'am balhum adal. Manusia ini seperti binatang, seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan derajat manusia itu bisa jauh lebih rendah daripada hewan itu sekalipun.
Makanya Bapak dan Ibu, orang yang tidak Allah muliakan itu nampak ketika hidupnya itu tidak taat kepada Allah, nggak dekat dengan agama, nggak patuh kepada apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak dan Ibu, kemuliaan itu ada di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia tidak memuliakan kita, tidak menghargai kita, tapi ketika Allah sudah mulai memberikan kemuliaan kepada kita, maka inilah yang terpenting dalam kehidupan perjalanan kita. Itulah tiga hal yang Rasul sebutkan dalam hadis, yang menjadikan harapan setiap orang dalam kehidupan ini. Manusia ingin supaya Allah berikan rezeki, manusia ingin supaya diangkat derajatnya, dan manusia selalu ingin supaya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan semuanya ini, kalau dalam bahasa yang kita katakan tadi, ada sebab akibat. Supaya sebab Allah berikan apa yang kau minta, tentu ada yang mesti kita lakukan. Makanya Bapak dan Ibu, supaya Allah tolong kita, supaya rezeki Allah berikan kepada kita, supaya derajat itu Allah tingkatkan dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan melalui lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tubu ilallahi qabla an tamutu. Untuk mendapat tiga hal itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama syaratnya adalah bertaubat sebelum dijemput oleh kematian. Ini syarat. Mau rezeki Allah berikan, mau bertaubat sebelum mati. Derajat Allah akan berikan, pertolongan Allah akan berikan dengan syarat bertaubat, perbaiki diri, perbaiki amal, perbaiki ketaatan kepada Allah sebelum dijemput oleh kematian. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baridu bil a'malis salihat qabla an tashghalu. Ini syarat yang kedua. Apa kata Nabi? Segera beramal soleh sebelum datang berbagai macam kesibukan dalam hidup kita. Bapak Ibu coba lihat aktivitas kita, semua menyibukkan kita. Terkadang kesibukan-kesibukan kita itu adalah kesibukan yang tidak melahirkan amal soleh, kesibukan yang bersifat duniawi. Semangat orang bekerja, semangat orang berusaha untuk mencapai dunia, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, dan orang semangat untuk melakukan itu, tetapi tidak semangat untuk mendapatkan, untuk melakukan amal soleh untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, untuk syarat yang kedua ini Nabi ingatkan kepada kita, kalau mau derajat Allah tingkatkan, kalau pertolongan Allah ingin berikan, kalau rezeki Allah ingin limpahkan, maka yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segeralah beramal soleh sebelum ada kesibukan-kesibukan dunia kamu. Dan itulah nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kata Nabi. Karena ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama ada as-sihhatu, yang kedua ada wal faragh. Manusia sering melupakan dan sering lalai ketika sehat, dan sering lupa dan lalai ketika dia diberikan peluang oleh Allah. Nah, hari ini ketika orang punya kesempatan untuk salat subuh, bisa iktikaf, bisa ngaji, bisa dengar tausiah, gunakan waktu ini, dan ini adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk dekat kepada Allah. Keluar dari sini udah kesibukan, sehingga orang salat yang namanya duha pun hari ini orang hampir tak sempat, saking sibuknya bekerja untuk mengurus tentang kebutuhan dunianya. Ini yang kedua yang Nabi ingatkan kepada kita untuk mendapatkan semuanya itu syarat yang kedua. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasilul ladzi bainakum. Nah, ini penting, Pak. Dan inilah yang sangat susah orang lakukan. Walaupun ini terkadang mudah,
tapi susah dan malas orang lakukan. Apa itu? Wasilul ladzi bainakum, menyambung silaturahim di antara kamu. Bapak Ibu anak kami, salah satu hikmah Allah dan Rasul menganjurkan kita untuk salat berjamaah, di dalamnya ada unsur silaturahim tadi, mengikat hati di dalam kesatuan dan kesamaan. Ketika ruku, ketika sujud di hadapan Allah, warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin, ruku dan kemudian sujud bersama dengan orang-orang yang sujud. Artinya solat berjamaah ini akan mengikat hati antara satu dengan saudara kita yang lain. Maka hikmah kita bersolat berjamaah di antaranya, kata Nabi, adalah ketika kita hadir berarti mengikat silaturahim. Ini kalau sesama kita. Nah, dengan saudara kita, dengan adik, dengan kakak, dengan abang, dengan pakcik, dengan makcik, silaturahim ini harus kita buat dan kita lakukan. Kalau jauh bisa menggunakan dengan WA, bisa menggunakan dengan HP, komunikasi yang aktif, maka komunikasi itu adalah merupakan nilai silaturahim kita kepada sesama. Nah, ini yang ketiga ini akan dapat peroleh rezeki Allah kasih, pertolongan akan dapat, derajat Allah akan tingkatkan kalau ada usaha untuk bersilaturahim. Yang keempat, Bapak Ibu anak-anak kami, Rasulullah SAW menyampaikan untuk mendapatkan yang ketiga tadi itu, yang keempat syaratnya adalah wa baina rabbikum bi kasrati zikrikum bih. Dengan manusia silaturahim. Kemudian yang keempat, Nabi sudah ingatkan, silaturahimlah kalian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silaturahim dengan Allah, apa yang kita lakukan? Zikrullah, zikir kepada Allah. Maka Bapak Ibu, zikir kita kepada Allah adalah usaha amal kita untuk selalu kita bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Baca Quran anak-anak kami, inilah bentuk silaturahmi kita dengan Allah. Kita salat berjamaah, bentuk silaturahmi kita dengan Allah. Kita bersedekah, kita berinfak juga merupakan bentuk silaturahim kita dengan Allah. Artinya ada usaha taqarrub ilallah, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bentuk silaturahmi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi SAW menyampaikan itu syarat yang kelima untuk mendapatkan tiga hal tadi. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini, wa kasratis sadaqati fi sirri wa alaniyah. Ini penting kalimat pamungkas ini. Apa kata Nabi SAW? Dan perbanyaklah bersedekah. Ini sedekah ini Bapak dan Ibu, dalam satu hadis yang juga pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dillul mu'minina yaumal qiyamah sadaqatuhu. Tempat bernaung di akhirat nanti, tempat berlindung di akhirat nanti adalah sedekahnya. Maka Bapak dan Ibu, kalau tempat bernaung kita ingin bagus, berkualitas di akhirat nanti, maka kualitas sedekah kita juga harus bagus. Artinya sedekah yang baik adalah sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang tidak baik, jangan pernah berpikir kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dari sumber yang tidak baik. Makanya sebagaimana dulu ketika kita lihat dalam catatan sejarah, bagaimana Habil dan Qabil ketika mengorbankan hartanya. Si Habil juga mengorbankan hartanya. Dia serahkan seekor domba kibas yang cantik, yang gemuk, yang dia pelihara dan yang sangat dia cintai. Itu yang dikorbankan. Sementara si Qabil juga dia berkorban, tapi dari hasil pertanian yang sangat jelek, hasil pertanian yang tidak baik, yang tidak bagus, hasil pertanian yang dia tidak suka, dan itulah yang diberikan untuk korban. Maka satu di antara mereka, korban si Habil yang Allah terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang muttaqin. Artinya bukan hanya sekedar ibadah kurban yang kita sembelih kemarin, semua amal ibadah yang kita lakukan Bapak dan Ibu anak kami,
semua Allah akan terima amal ibadah kita. Kata kuncinya adalah minal muttaqin, dari orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, 5 hal ini yang Allah sebutkan melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ingin mendapatkan derajat, Allah ingkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayo kita usahakan yang 5 poin tadi sebagai syarat yang Rasul tawarkan, yang Rasul sampaikan. Semoga ini bisa kita lakukan sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Yang terakhir, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segala aspek kehidupan kita, sekali lagi kita ingin katakan, tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan itu ada di dalam ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada kesuksesan kecuali kesuksesan itu ada di dalam bimbingan Allah. Kebahagiaan itu terletak pada rasa syukur kita kepada Allah. Maka ketika orang tidak bahagia, maka tanyakan dalam diri kita, berapa banyak nilai-nilai nikmat yang sudah kita syukuri. Makanya kata-kata kunci syukur itu ada ketika kita melihat nikmat itu dari Allah dan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak dan Ibu, beberapa hal yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dalam langkah kehidupan kita ke depan, semua yang menjadi harapan Allah kepada kita untuk menjadi ibadus solihin, hamba-hamba yang soleh, kita lakukan sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.